Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nomor 1, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema job description. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jawabannya, berikan kegiatan yang disukai oleh anak tersebut. Contohnya di dalam kelas dia melihat gambar balon dan di situ anak itu suka dengan balon tersebut. Lalu kita mengajaknya untuk melihat gambar balon itu dan mengajak masuk ke dalam kelas. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Segera diamkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Segera alihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Segera berikan kegiatan yang disukai. Yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Melakukan evaluasi sesuai dengan level anak didik tersebut dan membuat laporan tentang masalah yang timbul di dalam proses belajar. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang dilakukan, pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa sikap motivator selalu ceria dan dalam menghadapi murid. Pastikan bahwa motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan kepada murid malas, bodoh, dan nakal. Pastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Pastikan bahwa murid merasa aman dan nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pastikan bahwa pemberian PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Yang D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan cara berdialog dan melihat kebiasaan anak tersebut sehingga kita dapat mengetahui apa yang disukai oleh anak tersebut. Nomor 2, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai target di dalam kelas Bimba AIUEO berikut ini. Nomor 1, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Semua murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya.
Lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO. Motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan, harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator yang lain. Apa tanggung jawab nomor 2? Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar, dan menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam, contohnya gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal atau fisik dan psikis dari motivator, teman, atau orang tua. Contoh kekerasan fisik yaitu dicubit, dipukul, atau dijewer. Contoh kekerasan fisik diprototi, diomeli, ditakuti, dan diancam. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di dalam kelas nyaman? Memastikan sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, dan tidak bau. Motivator harus selalu mengasihi murid, tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, dan berwajah ceria. Selalu bersikap riang gembira bila berada bersama murid. Belajar sesuai dengan kemampuan dan kemampuan murid. Berpenampilan rapi atau tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Anak mau bernyanyi, bermain baca-bacaan di dalam kelas dengan hati yang senang. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Selalu mengevaluasi tahapan perkembangan anak didiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.